Di tengah kabut pegunungan Mojokerto ada sebuah makam tua yang dipercaya lebih kuno dari Troloyo. Tapi nisannya bukan batu biasa, melainkan arca kuno dengan tulisan Arab. Siapa sebenarnya mereka? Wali Allah atau tokoh Majapahit yang memeluk Islam? Jejak sejarah ini menantang logika. Islam dalam pelukan arca kuno atau arca yang menyembunyikan dakwah awal Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung tumati kalis ing rubedo nir ing sambikala. Di lereng pegunungan Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, tersembunyi sebuah makam keramat yang dipercaya lebih tua dari makam Troloyo. Bukan sekedar makam tua, makam ini punya keunikan yang sangat luar biasa. Batu nisannya berbentuk arca dan di atasnya terukir huruf Arab. Huruf Arab tersebut bertuliskan Syekh Abdul Muthalib dan Syekh Tulillah. Dua sosok misterius ini diduga wali Allah yang menyebarkan Islam di masa-masa awal. Tapi kenapa justru berbentuk arca? Siapa mereka sebenarnya? Warga percaya bahwa makam ini masih ada garis keturunan dari leluhur di makam Troloyo yang dikenal sebagai komplek pemakaman bangsawan Majapahit. Namun bedanya makam ini berada di tengah pegunungan, jauh dari keramaian, dan menurut penuturan sesepuh, makam ini jauh lebih tua dari yang ada di Troloyo. Yang paling mengejutkan adalah bentuk nisannya, bukan seperti nisan biasa, melainkan arca kuno. Namun di nisan bagian kepala terdapat tulisan Arab yang menyebut nama dua Syekh, Syekh Abdul Muthalib dan Syekh Tulillah. Apakah mereka tokoh spiritual Majapahit yang masuk Islam, atau para ulama penyebar Islam awal yang merangkul budaya lokal? Keunikan ini mencerminkan akulturasi luar biasa antara budaya Hindu-Buddha dan Islam. Sama seperti Sultan Agung, Raja Besar Mataram, yang pada tahun 1600-an menggabungkan kalender Saka dan Hijriah. Hingga terciptalah kalender Jawa Islam yang kita kenal sekarang. Sultan Agung juga menyatukan adat istiadat Jawa, upacara keraton, dan fikih Islam. Bahkan memperkuat sistem pertanian. Ia tak menghapus tradisi tapi membingkainya dalam nilai baru yang harmonis. Makam keramat dua syekh ini adalah jejak sejarah yang nyaris terlupakan. Ia menyimpan pesan penting bahwa Islam di Nusantara tidak datang dengan pedang, tapi dengan pelukan budaya. Arca dan huruf Arab berdampingan, menunjukkan bahwa keislaman dan kejawen bisa berjalan seiring. Sama seperti ladang-ladang subur peninggalan Sultan Agung, dan seperti hari-hari besar kita yang masih menggunakan penanggalan Jawa. Maka pertanyaannya, apakah kita masih mewarisi semangat akulturasi dan kebijaksanaan itu, atau justru meninggalkannya karena lupa pada akar budaya kita sendiri? Di pegunungan Mojokerto ini dua nama tetap terpahat di arca batu. Namun nilai yang mereka wariskan masih hidup, menunggu untuk kita gali dan maknai kembali. Kita saat ini sudah sampai di lokasinya Bolo, tepatnya di Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Nah, pemandangannya yang kita lihat saat ini sangat indah sekali ya. Meskipun memang kadang di bawah itu terang, begitu di atas itu hujan, karena terlihat mendungnya itu gelantung di ujungnya gunung itu ya, bisa terlihat. Itu sebetulnya gunung yang cukup indah. Nah, di sana juga seperti itu ya Bolo. Nah, pada kesempatan kali ini Bolo, kita akan melanjutkan menelusuri sebuah jejak peradaban kuno yang lokasinya terletak
menjadi sebuah pemakaman umum. Nah, di sini bolo. Nah, di dalam sini ada dua sosok yang dianggap wali Allah, yang sangat dikeramatkan oleh warga. Bisa dibilang ini adalah sosok orang sakti yang membawa balas di desa ini, yang bila dilihat penyebutan namanya saja itu seperti orang muslim di masa-masa kerajaan Hindu ya. Yang unik ya, mungkin beliau ini penyebar agama Islam di wilayah ini begitu bolo. Dan di salah satu batu nisan itu memang tertulis, ada tulisannya begitu ya, menurut informasi, tapi saya juga kurang tahu secara detailnya. Nah, kita coba aja langsung ya bolo melihat. Nah, di sini cungkupnya begitu bagus ya, tertata, dan di sini terlihat ada sesajian gitu ya bolo, sesajen-sesajen yang memang tempat-tempat keramat ini selalu saja dianggap begitu mempunyai daya-daya magis yang cukup kuat begitu. Nah, kita akan melihat ke dalam. Ini dibakar kayu ya bolo. Assalamualaikum, rahayu rahayu rahayu. Astagfirullah, kebentur bolo. Rahayu rahayu rahayu. Assalamualaikum ya waliullah ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, di sini bolo ada dua makam, yang mana di makam ini ada sebuah batu nisan yang sangat indah sekali. Ada tulisan huruf pegon ya bolo, dan di ujung di bagian kaki ya itu ada arca bolo. Nah, ini ada dua, yang satu kecil tadi, ini yang satu cukup besar. Nah, ini ya arcanya bolo. Kemungkinan ini sosok arca dewa atau seperti apa ya. Nah, bentuknya sangat unik sekali ya bolo. Sangat detail, ada hiasan di kepalanya itu ya bolo. Di sini melingkar seperti itu, seperti memakai jubah ya. Nah, dan yang satunya agak kecil, tidak sebesar yang satunya itu ya. Nah, ini memang diperlihatkan biasanya ditutup kain putih. Ini kain putihnya ditaruh di tengah sini bolo. Nah, ini juga, jadi kita bisa lebih leluasa melihat. Nah, di sini dicor begitu ya bolo, ini di bagian ujung kaki begitu, dan di sana itu batu nisannya. Nah, biasanya batu-batu nisan era masa kuno itu mempunyai arti tersendiri bolo, terkait motif-motifnya. Nah, mungkin ada yang tahu ya mengenai motif-motif hiasan dari batu nisan. Kalau saya melihat ini di batu nisan seperti yang satu ini ya bolo, seperti sosok orang penting begitu, karena ujungnya itu seperti mahkota, dan di tengahnya ini ada huruf Arabnya ya, atau huruf pegon. Nah, yang sudah agak tidak terlihat, yang terlihat ini hanya Allah ini ya, saya agak kurang jelas ya melihatnya. Dan yang satunya itu lengkung bolo, dengan hiasan sulur-sulur juga. Nah, seperti ini, ragam hiasnya cukup bagus sekali bolo. Nah, yang bagian ujung besar sekali ya arcanya. Dan yang satunya ini bolo, kita lihat ada hiasan sulur-sulur di sini, dan di ujungnya agak melingkar begitu, setengah lingkaran, dan motif-motifnya. Nah, ini ya, siapa ini? Abdullah siapa ya? Tapi kalau melihat ukirannya bolo, itu tidak sebagus ukiran reliefnya.
relief dari batu nisannya ya. Apakah ini polosan begitu ya awalnya? Ya enggak tahu lagi ya. Nah ini, jadi sangat luar biasa sekali peninggalan batu nisan dan juga arca yang ada di sini ya. Jadi ini sosok yang penting sekali di masa kuno, bisa dikatakan wali Allah yang cukup luar biasa perjuangannya. Dan ini bukan sembarangan, mungkin bukan sembarang wali biasa ya yang menyebarkan agama di wilayah ini begitu. Nah, selain itu memang area di lokasi ini juga cukup sangat menarik, bolo, memanjakan mata kita. Nah, hamparan persawahan dan bukit serta gunung-gunung menghiasi area sekeliling dari makam ini. Nah, seperti ini. Di sini ada dua ya, bolo. Dan di depannya ini ada pohon yang juga cukup unik, ada lubang-lubangnya, bolo. Bau dupanya sangat menyengat ya. Jadi ini baru-baru aja ini yang nyumet dupa ini ya, bolo. Nah, kita lihat di bagian luar ada banyak batu-batu ya, batu-batu besar, terus ada pohon yang besar yang menaungi area lokasi ini, yang akhirnya menjadikan suasana di sini rindang. Meskipun begitu, saya merasakan aura magis yang ada di lokasi ini cukup kuat begitu, bolo. Nah, ini batu-batunya cukup besar sekali ya. Memang hal seperti ini wajar ya, karena ini area pegunungan begitu, bolo. Nah, seperti ini area bercungkup, indah sekali. Oke, bolo, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.